Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Al-Malikil Haqqil Mubin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa maulana Muhammadinil Amin, wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa anshur wahfaz wa ayyid nahdatal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula, amma ba'du. Dani-dani, bapak-bapak, tuan guru yang kami hormati dan muliakan, bapak-bapak pengurus barisan Hizbullah Nahdlatul Watan dari tingkat pusat sampai tingkat terbawah, bapak-bapak pemuka agama, pemuka masyarakat, jamaah kaum muslimin muslimat pengantar jenazah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sore hari ini Allah mengizinkan kita semua untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai sesama Islam yang masih hidup, yaitu mengurusi dan mengantarkan saudara kita yang telah meninggal dunia. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa ada 6 kewajiban sesama orang Islam. Di antaranya adalah idza mata fattabi'hu, apabila saudaramu meninggal dunia maka ikutilah jenazahnya. Alhamdulillah, selawat beriring salam kita haturkan kepada yang mulia Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, dan kita semua selaku umat beliau. Mudah-mudahan kita semua kelak di hari kiamat mendapatkan syafaat dari beliau, dan mudah-mudahan kita semua dikumpulkan bersama beliau, dan mudah-mudahan masuk surga bi ghairi hisab, sebagaimana doa guru besar kita al-maghfurullah maulana Syekh. Amin amin Allahumma amin. Bapak-bapak, para tuan guru, tokoh agama, tokoh masyarakat, singkatnya kaum muslimin muslimat, hafizani wa iyyakumullah. Inilah dia petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah ia yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang sama-sama kita saksikan pada saat ini. Tidak lain dan tidak bukan adalah kematian. Di setiap ceramah di atas kubur, Bapak Ibu sekalian, kita selalu mendengar pembahasan tentang bahwa seseorang wajib akan mengalami yang namanya meninggal dunia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an dan oleh para ulama kemudian dijelaskan. Salah satunya adalah penjelasan Imam Ibnul Wardi rahimahullah dalam salah satu karya beliau mengatakan, katabal mauta 'alal khalqi fakam, Allah telah menetapkan kematian bagi seluruh makhluknya. Fakam qalla min jam'in wa afna min diwal, berapa banyak Bapak Ibu sekalian, berapa banyak kaum-kaum, kelompok-kelompok, kerajaan-kerajaan yang sudah musnah karena kematian.
Di mana para rasul, Bapak Ibu sekalian? Di mana para nabi yang saat ini selalu kita dengar sejarah perjalanan hidup mereka? Di mana orang-orang sombong terdahulu, Fir'aun, Raja Namrud, Kan'an, dan orang-orang sombong yang lain. Sekarang mana-mana langkah kakinya tidak kita lihat, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Sudah meninggal dunia. Semua kita akan meninggal dunia. Lahu la ilaha illallah, si paraptar mati ni kendeh, Bapak Ibu tentu kendeh. Kumbang pada parap mati. Ya Allah. Bapak Ibu pengantar jenazah yang dirahmati Allah, pulang itu sangat menyenangkan dengan ketentuan kalau bekal sudah cukup. Anggih. Kalau orang pergi ke Malaysia mau pulang, wah ya Allah, demi Allah Bapak Ibu sekalian, dek namai idap na ule, lamun dek na jari balena, dek na man mau beli bangkat. Darah alu-alu kena toper alu-alu ni kan awan-awan bahasa Lombok Tengah ni. Oleh-oleh lah nggih. Ampura ranja dengan sembalun darah bahasa halus dek sembalun ni nggih. Ampura jari kurang lebih mungkin namun yang berbahasa yang kurang-kurang pas ya mohon dimaafkan nih. Ya orang ke Malaysia Bapak Ibu sekalian mau pulang harus mempersiapkan persiapan yang benar-benar maksimal dulu. Bro na bahani ulit ni ke oleh-oleh wah sampunara bangkat wah beli bale wah jari persiapan merari arak julu nggih lamun kosong aja la ilaha illallah nggih apalagi sampai tahun kosong ulit aja la haula wala quwwata nggih. Itu Bapak Ibu sekalian sama dengan kita yang sekolah ke Mekah, sekolah ke Yaman. Ketika mau pulang ya pertama kali yang terngiang-ngiang dalam benak kita apa sih ku aja hang lemak kulit tahu ketiang ya Allah apa gin ku jari nggih merasa diri tidak ada apa-apanya enggak ya Allah pen pesawat tahu le ya doang pikiran tah waduh mati tadi janji. Nah itu Bapak sekalian kata ulama pulang itu sangat menyenangkan kalau bekal sudah cukup. Kebanyakan kita takut menghadapi kematian karena merasa diri bekal sampai saat ini belum cukup. Membena Bapak Ibu sekalian karena kita terlalu asyik hidup di atas dunia. Dulu Abu Sulaiman rahimahullah bertanya ke seorang ulama namanya Abu Hazim. Ya Abu Hazim, malana nakrahul maut. Wahai Abu Hazim, kenapa kami sangat membenci kematian? Padahal Bapak Ibu sekalian, orang mukmin yang sesungguhnya tidak akan pernah benci dan takut akan kematian. Karena hanya dengan kematian ia bisa berjumpa dengan kekasihnya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditanya Abu Hazim, "Malana nakrahul maut?" Kenapa kami benci kematian itu? Kenapa kami takut? Kata beliau, li'annakum ammartum dunyakum, karena kalian terlalu memakmurkan dunia kalian. Nggih. Wa kharrabtum ukhrakum, dan kalian cabi-cabi akhirat kalian. Dunia doang perhatian Bapak Ibu sekalian. Padahal ya hidup di dunia ini sementara, ya doang kita dengar padahal. Demi Allah, sebodoh-bodoh orang pasti nanda tahu Bapak Ibu sekalian bahwa akhiratlah kehidupan yang abadi. Lalu aran dia itu jadi manusia deh. Tanya yang ampun timpa Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, sebagai kata-kata takziah, kami berpesan kepada khususnya keluarga yang beliau tinggalkan untuk supaya mengamalkan apa yang telah diarahkan kita oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau beliau punya anak, punya suami mungkin, atau orang-orang yang beliau tinggalkan, ada tuntunan dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Usaid, seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bercerita, "Indama ana jalisun baina yaday Rasulillah
sallallahu alaihi wasallam. Saat saya duduk-duduk bersama Rasulullah dan para sahabat yang lain, irja'ahu rajulun minal ansar. Ada seorang laki dari kalangan Ansar mendatangi Rasulullah. Kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, hal baqiya alayya?" Ya Rasulullah, apakah ada celah untukku? Ada kesempatan untukku min birri awawayyah, untuk berbakti kepada kedua orang tuaku yang telah dulu meninggal dunia. Okay? Ya Rasulullah, apakah ada kesempatan? Apakah ada waktu untuk aku berbakti dan membalas budi-budi jasa-jasa orang tuaku yang telah meninggal dunia? Kemudian kata Rasulullah, Bapak Ibu sekalian, na'am, inggih ara nikah. Khisalun arba'atun, kata Nabi, 4 perkara. Yang pertama, as-salatu alaihima, senantiasa doakan keduanya. Nah ini ke Bapak Ibu sekalian, aranjak selapuk ta wajib akan ditinggalkan oleh orang-orang yang kita cintai. Ibu bapak kita, saudara kita, saudari kita, bahkan anak kita sekalipun, pasti dan wajib hukumnya satu saat nanti akan meninggalkan kita. Maka ada 4 hal yang mesti kita selalu ingat untuk orang-orang tercinta yang telah lebih dahulu mendahului kita. Yang pertama kata Nabi, as-salatu alaihima, pacu-pacu doakan beliau. As-salah dalam lugatan, Bapak Ibu sekalian, dalam bahasa dimaknai dengan ad-doa, yaitu doa. Yang buat solat jenazah ni ke artinya berdoa. Kata ulama, yang buat ndik tolak sujud, ndik tolak ruku, ndik tolak iktidal, karena tujuan utama dari solat jenazah itu adalah berdoa. Nggih, berdoa Bapak Ibu sekalian. Maka kalau ada orang mengatakan doa tidak sampai, itu sangat salah sekali. Itu sudah buka mata hatinya kalau mengatakan doa itu tidak sampai. Oke, beliau mengatakan doa itu sampai, tapi bacaan Al-Quran tidak sampai. Saat kita berdoa, Anda paling tahu arti doa si terbaca Tuan Guru nikah, Bapak Ibu sekalian. Ya Allah, sampaikanlah bacaan pahala-pahala Al-Quran, pahala bacaan la ilaha illallah, pahala bacaan selawat dan lain sebagainya kepada sebut naran nabareh nikah. Sampai doa tonde, banyak-banyak doakan keduanya, banyak-banyak doakan orang-orang tercinta yang telah meninggalkan kita. Kemudian yang kedua kata Nabi, Bapak Ibu sekalian, al-istighfaru lahuma, banyak-banyak memohonkan mereka ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Di salah satu riwayat Bapak Ibu sekalian diceritakan, ada seseorang pergi ke kuburan, kemudian tiba-tiba ada salah satu dari penduduk kubur itu bangkit, kemudian mengatakan, al-istighfar ya ahlad dunia. Ingat-ingat istighfar wahai penduduk dunia masih hidup. Ya Allah, Bapak Ibu sekalian, arentau mati jalur sila arenjak liman tematin deh. Jadi boleh ya bonde teman ngerasa nih ke jak mulan kurang doang sadun tadi ke. Nggih, arba'atun la ya'rifuha illa arba'atun. Kata ulama, 4 hal yang tidak diketahui nilainya kecuali oleh 4 orang. Yang pertama adalah qadrash syab la ya'rifuhu illa syuyukh. Masa muda tidak akan diketahui nilainya kecuali oleh orang-orang yang sudah tua. Kita sih masih bajang jaba sila yawa ruan nikah. Kemudian yang kedua adalah la ya'rifu qadra sihah illa al-mardah. Tidak tahu nilai suatu kesehatan kecuali orang-orang yang sakit. Mungkin Bapak Ibu sekalian lihat sembalun wallahu alam lihat nikah kenyakan dengan sakit nikah. Bahkan pernah tiang bawa santri pondok yang sakit ke rumah sakit puskesmas, datang-datang le itu suruh nang taule. Mena pul le puskesmas cara langan dengar. Masyaallah. Walau alam le bau ada nih nggih. Mudah-mudahan semua tuan jadi tasi sakit, mudah-mudahan dapat sehat nggih. Nangkat derajat nasi Allah Subhanahu wa taala. Enggak wah sakit doang empuk tahu Bapak Ibu sekalian. Macam mau kata berjanji terus mentah sakit, jemaah pun ku sehat gin ku pacu layatan, gin ku pacu dah selapu nah.
Yang pun Nabi SAW ketika menjenguk salah seorang sahabat bernama, ya kalau tidak salah, Akhwat. Ketika Nabi sampai di rumahnya sahabat yang sakit itu, kaifa asbahta, bagaimana keadaanmu, kondisimu? Kata Nabi, udah sehat atau enggak? Alhamdulillah bikhair ya Rasulullah. Oh nggih, alhamdulillah tiang masih sehat ya Rasulullah. Oh ingat janji mek menuja bahasa Rasulullah. Ya bingung terus sahabat nih, apa tuh yang berjanji pas yang sakit, bingung. Akhirnya dilanjutkan oleh Rasulullah, biasanya kalau orang sakit Bapak Ibu sekalian, si negeremon macam kan berjanji kah jemaku sehat ja, jerakku wah lawan wayah no, jemaku sehat ja pacu lalu layatan, wah lu janji dekat, tepati janjimu, kata Nabi kepada sahabat itu. Karena dengan sakit memang rata-rata nggak mau. Nah, ini yang kedua, tidak akan tahu nilai sakit kecuali orang sehat, kecuali orang-orang yang sakit. Wala ya'rifu qadral afiyah illa ahlul bala. Tidak tahu nilainya afiyah kecuali orang-orang yang sedang dilanda oleh musibah. Kemudian yang terakhir, la ya'rifu qadral hayat illal mauta. Tidak tahu nilai kehidupan kecuali orang-orang yang telah meninggal dunia. Melena tulak doang, Bapak Ibu sekalian. Kembali nampak namanya tulak, gina beramal soleh. Dalam Al-Quran disebutkan gina beramal soleh, gina bersedekah sila. Mumpung tak masih hidup, Bapak Ibu sekalian, gini, pacu-pacu. Nah, jadi kembali ke pembahasan kita Bapak Ibu sekalian. Jadi yang kedua adalah al-istighfaru lahuma. Banyak-banyak memohonkan ampun untuk orang-orang yang telah meninggalkan kita. Kemudian yang ketiga kata Nabi SAW, wa infadhu ahdihima wa ikramu sadiqihima. Yang ketiga adalah menunaikan amanah dan menghormati, memuliakan kaum kerabat-kerabat dari orang tua yang telah meninggalkan kita, atau lebih umum lagi orang-orang tercinta yang meninggalkan kita. Ini yang ketiga. Kemudian yang terakhir kata Rasulullah SAW adalah wasilatur rahimi, menyambung silaturrahim dengan orang-orang yang tidak akan terjadi persahabatan antara kita kecuali dengan kedua orang tua kita yang telah meninggal dunia. Bapak Ibu sekalian lagi, 4 tuntunan dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila ada orang tua, siapapun orang-orang tercinta yang telah meninggalkan kita, ingat yang 4. Selalu doakan, selalu mohonkan ampun, laksanakan amanah, muliakan teman-temannya, dan yang terakhir apa tadi? Wahai mati nawa becak lupa. Bahaya nih menyambung silaturrahim dengan sahabat, teman-teman beliau semasa masih hidup di atas dunia. Ini pesan ya nggih, nasihat untuk kita semua, wabil khusus untuk keluarga yang ditinggalkan oleh beliau. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, kami mewakili keluarga, terutama orang-orang yang dekat dengan beliau, kepada tetangga-tetangga dekat beliau, dan orang-orang yang pernah bergaul, mengenal beliau. Jika ada dosa khilaf beliau selama hidup di atas dunia, mudah-mudahan kita ampuni. Ampuni, beliau sudah mendahului kita Bapak Ibu sekalian. Kemudian kalau ada hak-hak yang masih beliau tinggalkan berupa hutang dan hak-hak yang lain, maka silahkan Bapak Ibu sekalian, kalau jumlahnya kecil, kalau bahkan Tuan Guru Hafiz silahkan ditagih, kalau jumlahnya besar silahkan diikhlaskan, kata beliau. Kebalikan, memang beliau nih kejar arak-arak doang bahasa. Baru nih kita tahu Bapak Ibu sekalian, ampun sampai lagu dan manjur Fatihah Tuan Guru baru. Mudah-mudahan sepekat dia jelap hidup, amin. Al-Fatihah bahasa baru. Dan tengah aja kasih pelingin nih angka. Yang gila gue buktiin dan ini irup nih ya baru nih ke. Nikah Bapak Ibu sekalian kurang lebihnya tiang mohon maaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hadirin hadirat pengantar jenazah rahimakumullah, kami dari pembawa acara